Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menghadiri Taruna Madya Politeknik Angkatan 55, nama Diayu Aprilia Tuharya, STB 4272, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini untuk beberapa menit ke depan saya akan mengajak kalian membahas tentang jenis pelayanan yang diterima anak pada lembaga pembinaan khusus anak. Ada yang tahu nggak sih apa yang disebut dengan anak? Ya, mari kita bahas. Konstitusi pun telah secara tegas mengatur tentang hak anak pada pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini jelas berlaku tanpa terkecuali termasuk bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Undang SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dengan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu anak menjadi pelaku tindak pidana pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang SPPA. Yang kedua yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana, anak korban pasal 1 angka 4 Undang-Undang SPPA. Dan yang ketiga adalah anak yang menjadi saksi atau disebut dengan anak saksi pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang SPPA. Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak yang mengatur tentang peradilan anak yang berhadapan dengan hukum harus mementingkan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama yaitu perlindungan, kemudian keadilan, kemudian non-diskriminasi, kemudian kepentingan terbaik bagi anak, selanjutnya penghargaan terhadap pendapat anak, kemudian kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, selanjutnya pembinaan dan pembimbingan anak, kemudian proporsional, kemudian perampasan kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya terakhir. Yang terakhir adalah penghindaran dari pembalasan. Selama proses peradilan berlangsung, anak ditempatkan di tempat khusus yang bernama Lembaga Penempatan Anak Sementara atau LPAS, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sementara di Indonesia, pembangunan LPAS sangatlah minim. Padahal harusnya di setiap provinsi harus terbangun LPAS sebagaimana pasal 105 Undang-Undang SPPA. Lihat begitu spesifiknya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita semua sebagai petugas pemasyarakatan di Indonesia untuk mengedepankan perlakuan bagi anak. Selama anak di LPAS, bisa dipastikan bahwa anak tidak terputus pendidikannya dan sebagai dasar pembinaan bagi anak yang nantinya akan terus menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Udah panjang lebar kan saya bahas tentang anak. Nah, saat ini saya akan ngasih tahu kalian semuanya dasar hukum dari pemberian pelayanan kepada anak di LPAS dan LPKA. Nih. Udah puas nih kita bahas tentang anak. Sekarang kita lanjut ke pelayanan anak. Apa sih pelayanan anak? Pelayanan anak adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak bagi anak dan tahanan anak selama menjalani proses peradilan pidana. Peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Kemudian Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat dengan LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama menjalani proses sidang pidana berlangsung. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat dengan LPKA adalah tempat atau tempat anak menjalani pidananya. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Terus ada pertanyaan nih, kapan anak mendapatkan pelayanan? Pelayanan di lembaga khusus anak dimulai sejak anak diterima di dalam LPAS atau LPKA.
Ya, gimana? Udah pada paham belum nih aku ngomong panjang kali lebar dari tadi? Oke, next kita akan melihat cuplikan jenis pelayanan apa yang diterima anak selama menjalani proses pembinaan. Pendidikan formal dapat diberikan kepada anak sesuai dengan kebutuhan standar masing-masing dengan detail standar sebagai berikut. 1. Dalam hal anak sebelum masuk ke LPAS masih bersekolah tapi terputus. Kemudian yang kedua, jika sekolah di luar tidak memungkinkan maka LPAS wajib menyelenggarakan program pendidikan layanan khusus di dalam LPAS. 3. Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud diatur pada poin 2. Kemudian terakhir, dalam hal anak yang sudah lama tidak bersekolah dan atau putus sekolah, maka LPAS wajib mengupayakan anak untuk mengikuti pelatihan keterampilan dan pendidikan karakter. Pendidikan non formal. Jika pendidikan anak tidak dapat diteruskan di luar, maka petugas di LPAS wajib memberikan program non formal. Pendidikan non formal berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penugasan dan keterampilan fungsional. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter anak akan melekat di setiap program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang diberikan bagi anak. Pendidikan karakter diberikan dapat berupa 1. Kegiatan kerohanian, kemudian kedua kegiatan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kegiatan pengembangan kesadaran hukum. Pembangunan kesadaran hukum bagi anak dilaksanakan dengan cara memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anak mereka dapat menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut mentaati hukum, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum, dan terbentuknya perilaku yang taat kepada hukum. Kegiatan kepramukaan. Pembinaan kepramukaan bertujuan untuk mendidik anak agar menjadi disiplin, rela berkorban, gotong royong, etika sopan santun, saling menghormati, mandiri, serta terampil dalam bentuk kegiatan. Perawatan anak berfungsi untuk menjaga agar anak selalu dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Program perawatan meliputi perlengkapan makanan, pakaian dan cuci mandi, makanan yang bergizi, kesehatan baik jasmani maupun rohani, konseling yang diberikan kepada anak didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan anak sejak ditempatkan di LPAS dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Layanan kunjungan. Kunjungan merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi baik dari keluarga, masyarakat, dan pihak lain. Kemudian ada rekreasi. Rekreasi adalah kegiatan yang bersifat rekreatif diberikan kepada anak sebagai salah satu program yang dapat mendukung tumbuh kembang anak. Bantuan hukum penting diberikan kepada anak yang berada di LPAS, di mana statusnya yang masih dalam proses peradilan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum baik pemerintah maupun swasta. Sarana komunikasi dan informasi selama berada di lembaga pembinaan. Anak diberikan akses untuk melakukan komunikasi dengan keluarga dan penasihat hukum dan layanan informasi. Sistem database pemasyarakatan. SDP merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai alat bantu kerja sesuai kebutuhan unit pelaksana teknis pemasyarakatan, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Indonesia. SDP bertujuan untuk membangun database narapidana, tahanan dan anak secara nasional, menyediakan informasi yang berkualitas, dan peningkatan pelayanan. Tak hanya itu, tentunya kami juga berharap sinergitas antara aparat penegak hukum, pemasyarakatan, serta seluruh lapisan masyarakat untuk ambil alih dan berperan dalam sistem peradilan pidana ini agar konsep keadilan restoratif dapat diwujudkan secara maksimal. Amin, amin ya rabbal alamin. Wah, nggak kerasa ya udah panjang banget kalian nemenin Ayu untuk nyimak tentang apa sih definisi tentang anak dan jenis pelayanan apa yang diterima anak selama menjalani proses pembinaan. Menurut kalian, apa yang dapat kalian ambil dari penjelasan panjang saya tadi? Tulis di kolom komentar. Kedepannya kita akan ketemu lagi dengan topik seru tentang pemasyarakatan. Saya Taruna Madya Diayu Aprilia Tuharia pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.